Halo sahabat 3D Printer Indonesia dan Asosiasi Print 3D. Ketemu lagi bersama saya Edi Rama. Seperti yang kalian sudah tahu, 3D Zaiku beserta IMA3D akan menyelenggarakan kompetisi 3D print. Kompetisi ngeprint kapal legend seperti ini. Ini biarpun cuma ngeprint kapal, tapi memiliki hadiah jutaan rupiah. Juara 1 akan mendapatkan hadiah mesin Ender 3 Pro seharga 3,5 juta. Kemudian juara 2 akan mendapatkan uang tunai 1,5 juta. Dan juara 3 akan mendapatkan hadiah 750.000. Nah, untuk kalian yang tertarik mengikuti lomba ini, ada bagusnya kalian simak baik-baik video ini, karena saya, perwakilan dari 3D Zaiku, akan memberikan informasi lengkap mengenai bagaimana cara ikut lomba dan syarat apa aja yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria lomba ini. Oke, simak terus videonya. Nah, untuk kalian yang tertarik mengikuti lomba ini, yang perlu kalian lakukan pertama hanya mendaftar secara gratis. Nanti link pendaftarannya akan disediakan oleh panitia di deskripsi video ini ya. Kemudian setelah daftar, kalian bisa download file STL ini. Nanti linknya juga akan ada di deskripsi. Lalu setelah itu kalian bisa langsung cetak si objek kapal legend ini. Parameter cetaknya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang pertama adalah ukuran nozzle, wajib 0,4 mm. Kedua, ketebalan layar atau kualitas print harus standar di 0,2. Jadi jangan pakai resolusi 0,16, 0,18, apalagi adaptif ya. Itu karena akan membuat ini jadi lebih tajam dan itu tidak adil buat peserta yang lain ya. Kemudian masalah infill, kalian wajib ngeprint ini dengan infill 10%. Lalu kalau soal patternnya, kalian bisa pakai kubik, gyroid, atau lines, bebas kalau infill. Yang penting persentasenya 10% wajib. Kemudian yang keempat adalah masalah cell atau parameter. Cell itu harus 3 garis, top bottom layer harus 4 garis. Di sini nggak boleh dirubah ya. Jadinya ntar buat kalian yang bingung menentukan parameter, kalian bisa simak video saya berikutnya soal cara setting objek ini dengan baik dan benar sesuai ketentuan panitia. Kemudian berikutnya adalah mesin kalian bebas mau pakai mesin apapun, boleh dari Creality, Anycubic, Anet, segala macam printer pokoknya bebas. Boleh marlin, boleh reprap, boleh clipper, bebas ya. Yang penting kita hanya lomba bagus-bagusan ngeprint kapal ini. Siapa yang paling bagus hasil cetaknya, dia yang akan menang hadiah utama gitu. Nah, setelah perahu ini selesai kalian print, kalian perhatikan dulu hasil cetak yang kalian punya. Yang pertama di sini ada area kosong. Area kosong ini untuk menulis inisial nama kalian. Hanya inisial ya. Contoh misal kalau nama saya Edi Rama, maka saya akan tulis ER di sini ya. Kemudian berikutnya kalian perhatikan lagi bentuk si perahunya ini overall gimana. Lalu di sini di kiri kanan objek perahu ada sebuah tower overhang dengan kemiringan sampai 80 derajat. Di sini kalian juga bisa perhatikan. Lalu di bagian belakangnya ada tes bridging 5 tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kalian perhatikan, kalau menurut kalian ini hasilnya sudah bagus, kalian bisa foto-foto dan video. Videonya tuh gampang banget, cuman perlu muter-muter aja, gini-gini doang, gitu-gitu doang. Nanti ada contohnya seperti ini. Lalu untuk fotonya, kalian cukup foto dari belakang untuk melihat first layer, dari atas buat melihat keseluruhan, lalu depan, belakang, samping, kiri, kanan. Jadinya ada 6 foto dan 1 buah video. Setelah foto dan video sudah kalian punya, kalian namain dulu filenya supaya tidak ketukar sama peserta lain. Format penamaan filenya seperti di bawah berikut ini ya. 3D PIC, spasi nomor handphone, spasi nama kalian, spasi nomor file 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, karena ada 7 file kan, 6 buah foto dan 1 buah video. Setelah filenya itu sudah kalian siapkan, kalian tinggal upload ke link yang disediakan oleh panitia. Nah, batas uploadnya ini tanggal 10 November. Jadi dari tanggal pembukaan sampai akhir lomba itu ada waktu sekitar 2 minggu. Jadinya buat kalian yang kerja yang punya waktu hanya di hari weekend, kalian tetap bisa ngeprint dengan baik dan benar di hari libur gitu. Enak kan lomba ini kan? Nah, begitu semua peserta sudah mengumpulkan foto dan video di 10 November, di tanggal terakhir 10 November,
panitia akan mulai melakukan penilaian berdasarkan kualitas objek di foto dan video yang kalian kirimkan. Nanti dari sekian banyak peserta yang mengirimkan foto dan video atau peserta lomba, panitia akan menilai 30 besar yang paling bagus. Dari 30 besar ini akan ditentukan pemenang utama. Penilaiannya adalah pertama, kerapihan secara keseluruhan objek ini. Kemudian ada overhang yang akan kita nilai juga di kiri kanan. Inilah sebabnya kenapa ada overhang. Kemudian ada juga penilaian soal bridging di sini. Kemudian ada penilaian over dan under extrusion. Ini kita akan memperhatikan bagian perahu atas bawahnya ya, deck atas dan sini, terus di sini juga akan kita perhatikan. Kemudian penilaian berikutnya adalah first layer konsisten. Kita akan melihat bagian bawahnya. Di setiap sudut ini kita akan melihat kerapatan layernya itu benar-benar konsisten atau ada yang tebal tipis gitu. Di sini kita akan melihat first layernya. Lalu terakhir kita akan melihat kemiringan XYZ-nya dengan melakukan pengukuran di objek ini. Pengukurannya ini hanya panitia yang tahu karena kan panitia yang mendesain objek ini kan, gitu. Nah, begitu penilaiannya sudah selesai dilakukan panitia akan mengumumkan pemenangnya pada tanggal 14 November. Nah, begitu pengumumannya keluar di tanggal 14, siapa aja nih 30 orang yang berhasil masuk ke 30 besar, kalian wajib ngirimin objek ini ke lokasi panitia. Nah, batas pengirimannya ini mulai dari tanggal 14 November sampai tanggal 20 November. Jadi ada waktu sekitar 1 mingguan. Jadinya kalau kalian yang posisinya di luar kota, nggak usah khawatir masalah terlambat pengiriman. Ataupun kalau ntar memang ada kendala di pengiriman, kalian bisa hubungi panitia untuk pengecualian. Ya. Nah, begitu semua pemenang 30 besar sudah mengirimkan objek kapal ini, sudah diterima oleh panitia. Berikutnya panitia akan menilai secara kasat mata, diperhatikan dengan baik-baik bagian mana yang bagus, bagian mana yang kurang, mana yang perlu mendapatkan nilai lebih gitu. Penilaiannya apa aja? Yang pertama adalah kerapihan keseluruhan si kapal ini. Dilihat secara keseluruhan gimana hasilnya, itu nilai utama. Kemudian penilaian berikutnya adalah kondisi overhang. Ini di sini ada 2 overhang kiri kanan. Lalu bridging. Bagian belakang ini ada bridging 5 buah. Lalu ada juga konsisten first layer alias bed leveling. Bed leveling ini panitia akan menilai secara kerapihan garis-garis layer. Setiap sudutnya ini harus konsisten, sama semua. Tumpukannya, ketebalannya, jaraknya harus sama gitu. Kemudian yang terakhir adalah kondisi under extrusion atau over extrusion. Di sini panitia akan melihat bagian objek atas kapal, bagian deck, bagian lantai 2 dan bagian atap. Nah, begitu panitia selesai melakukan penilaian, panitia akan mulai menentukan pemenang utama. Nanti pemenang utamanya ini akan mulai diumumkan pada tanggal 25 November, akhir bulan. Jadi jarak lombanya ini hampir 1 bulan ya. Nah, gitu aja. Selesai sudah lomba tahap 1 dari kolaborasi 3D Zaiku beserta IMA 3D dan Asosiasi Print 3D dan juga grup 3D Printer Indonesia. Nah, selain lomba tahap 1 ini, kita juga akan mengadakan lomba berikutnya, lomba tahap kedua dan lomba tahap ketiga, yang mana semakin tinggi tahapnya, semakin besar juga hadiahnya. Jadi, buat kalian yang belum berhasil di lomba kali ini, jangan khawatir, jangan putus asa, karena akan ada lagi lomba print berikutnya. Simak terus di sosial media 3D Zaiku dan IMA 3D ya. Oke, itu aja video soal syarat dan parameter yang dibutuhkan untuk mengikuti lomba ini. Saya Dirama, sampai ketemu di video berikutnya soal pengumuman lomba dan materi yang dibutuhkan untuk ngeprint dengan bagus.